Pasti kita pernah mendengar tentang istilah efek domino, di mana ketika satu kartu domino jatuh, maka dia akan menabrak kartu domino lain yang menyebabkan kartu-kartu domino lain juga ikut jatuh berurutan. Dalam hidup, istilah efek domino tersebut sering digunakan untuk menunjukkan peristiwa kecil atau hal kecil yang dapat memicu serangkaian peristiwa lainnya. Sederhananya, hal kecil yang berdampak besar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku dan pengalaman orang lain yang juga melakukan hal kecil tapi berdampak besar. Mulai dari pengalaman pribadiku dulu ya. Jadi, aku pernah ada di masa di mana mentalku acak-acakan banget. Aku jadi lebih gampang emosi, gampang banget ke-trigger gitu loh. Even sama hal-hal yang menurutku sekarang, itu harusnya aku nggak sebegitu meledak-ledaknya. Aku juga sampai nggak peduli sama kesehatan fisik aku. Aku nggak mengurus diri dengan benar. Semua hal, semua orang membuat aku frustasi. Semuanya terasa out of control. Sampai rasanya tuh pengen mati aja. Nah tapi saat itu aku sadar bahwa aku nggak baik-baik aja. Dan aku butuh bantuan. Akhirnya aku memutuskan untuk konsultasi ke psikolog. Waktu itu secara online. Dan singkat cerita, psikolog itu menyarankan aku untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah journaling. Kalau mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa sih journaling itu dan apa bedanya dengan menulis diary? Oke, jadi singkatnya journaling dan menulis diary itu adalah kita sama-sama menulis. Tapi bedanya, diary ditulis 1 hari sekali dan biasanya isinya itu tentang hal-hal yang kita lalui pada hari tersebut. Nah, sedangkan journaling itu dalam 1 hari kita bisa menulis lebih dari 1 kali. Bahkan ya berkali-kali. Isinya mengenai apa yang kita rasakan dan pikirkan saat itu. Jadi, meskipun suatu kejadian sudah berlangsung di masa lalu misalnya, tapi kita tiba-tiba memikirkannya sekarang gitu ya. Dan hal tersebut itu membuat kita sedih atau kecewa atau marah ya. Ya intinya itu ingatan tersebut itu men-trigger emosi kita, itu bisa kita curahkan ke dalam tulisan lagi dan lagi. Nah anyway, saat itu aku mulai melakukan journaling, meskipun dengan pikiran awal itu yang ini gak akan merubah apa-apa gitu ya. Tapi ternyata setelah aku rutin melakukannya beberapa hari, beberapa minggu, aku mulai merasakan manfaatnya. Aku mulai merasa benang-benang kusut itu terurai satu persatu. Aku jadi makin sadar perasaan apa yang sedang aku rasakan. Dan aku juga makin bisa jujur tentang sebenarnya apa sih alasan aku merasakan emosi atau perasaan-perasaan tersebut. Karena ya aku menuliskannya, sehingga aku akhirnya bisa paham dan mau mengakuinya. Selain itu, dampak lebih besar yang aku rasakan adalah aku jadi bisa lebih calm, gak meledak-ledak. Aku jadi lebih bisa melihat suatu hal dari perspektif orang lain. Sehingga ya, aku gak menjadi reaktif lagi. Karena aku mencoba untuk memahami alasan kenapa seseorang berkata atau melakukan hal tertentu. Selain journaling, ada juga kisah nyata dari seorang konten kreator tentang hal kecil yang dia lakukan tapi berdampak besar. Salah satu yang menurutku cukup menarik adalah cerita dari Aidan Malik. Sebenarnya cerita ini sudah dia bagikan di channel YouTube-nya. Tapi karena menurutku ini sangat relate dengan pembahasan kali ini dan mungkin ada yang belum nonton video beliau atau ada yang udah nonton tapi lupa, so aku mau izin meringkas kembali ceritanya Aidan. Jadi dia mencoba untuk mengurangi screen time dengan cara mengunci handphonenya di laci dan meletakkan kunci lacinya di atas lemari.
Which is ketika dia tergoda ingin main handphone, dia harus repot dulu gitu, melewati banyak step, kayak misalnya ngambil kursi, ambil kuncinya di atas lemari gitu ya, dan membuka lacinya dan sebagainya gitu. Setelah memastikan handphonenya cukup merepotkan untuk diambil, dia mulai melakukan kegiatan sesuai jadwal yang telah dia susun. Hasilnya, dalam sehari itu Aidan jadi bisa lebih produktif. Dan produktif di sini itu bukan hanya dia berhasil melakukan banyak pekerjaan yang harus dia lakukan gitu ya, tapi juga dia lebih hidup. Karena saat dia melakukan kegiatan yang biasanya itu terdistraksi dengan adanya handphone, saat itu dia itu bisa lebih fokus gitu, lebih sadar dan benar-benar merasakan apa yang sedang dia kerjakan. Kalau di videonya, salah satu yang dia contohkan itu adalah saat dia makan. Nah, Aidan ini jadi bisa benar-benar merasakan rasa dari makanan yang ia makan. Singkatnya, ketika dia melakukan hal kecil, yaitu menjauhkan handphonenya itu ya, dia bisa menjadi lebih mindful dalam menjalani harinya. Dan dampak baik lainnya itu, dia bisa menyelesaikan apa yang memang harus dia kerjakan pada hari itu dengan pastinya hasil yang maksimal, karena dia bisa benar-benar fokus mengerjakannya. Nah, sekarang aku mau kasih contoh beberapa kebiasaan kecil yang bisa dipraktekkan dan bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang udah aku praktekkan, kalau kalian lagi stres, tapi kalian masih sadar bahwa kalian stres, coba lakukan journaling. Lakuin aja dulu. Setiap kalian merasakan emosi, entah itu marah, kecewa, khawatir, even bahagia, tuliskan dulu aja. Nulisnya bisa di mana aja ya. Bahkan aku pun sering kok nulisnya di catatan handphone. Lakukan itu minimal seminggu dulu dan lihat perubahannya. Hal kecil selanjutnya yang bisa membawa perubahan besar adalah mengurangi scrolling sosial media. Nah, ini juga aku praktekkan ya. Walaupun aku nggak se-ekstrim Aidan yang sampai mengunci handphonenya di laci, tapi untuk yang merasa gampang tergoda kalau lihat handphone, metode Aidan mungkin akan lebih baik. Karena berdasarkan pengalaman aku, membatasi scrolling sosial media itu benar-benar membantu banget pikiran beristirahat. Jadi, walaupun aku kadang memposting di Instagram, di TikTok, di Facebook, tapi jujur aku udah jarang banget scrolling untuk lihat postingan-postingan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, ini penting banget nih, apalagi buat yang udah mulai gampang kena flu, gampang masuk angin, yaitu berjemur atau kena matahari. Karena sinar matahari itu bukan hanya baik untuk tulang, tapi juga untuk daya tahan tubuh, agar kita tidak mudah sakit. Selanjutnya, hal sederhana yang bisa kita praktekkan lainnya adalah membereskan tempat tidur saat kita bangun tidur. Ini bisa membangun mood yang baik untuk memulai hari loh. Ketika kita lihat kasur kita sudah rapi, kita jadi merasa siap memulai aktivitas di hari itu. Jadi nggak salah ya kalau ada kutipan yang bilang, jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Selanjutnya, hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah tidur yang cukup. Setiap individu memang bisa mempunyai kebutuhan tidur yang berbeda-beda ya. Tapi mengacu pada American Academy of Sleep Medicine dan Sleep Research Society merekomendasikan orang dewasa itu yang berusia antara 18 sampai 60 tahun minimal tidur 7 jam setiap malamnya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental gitu ya. Karena aku pun merasakan sendiri ketika aku kurang tidur, aku jadi moodian gitu loh. Emosi aku tuh gampang ke-trigger. Apalagi ketika kondisi mental aku tuh sedang tidak baik-baik aja. Waktu tidur itu benar-benar berpengaruh banget. Dan sebenarnya emang berdasarkan penelitian juga antara kurang tidur dan juga stres itu saling berkaitan. Selain itu, tidur yang cukup juga bisa mengoptimalkan konsentrasi kita juga loh. So, tidur yang cukup itu benar-benar penting ya untuk kita mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan itu optimal.
Nah, yuk coba kita mulai praktekkan. Gak perlu melakukan hal-hal tersebut sekaligus ya. Kita cukup mulai dengan satu atau dua hal kecil, lalu kita lakukan selama minimal 7 hari dulu lah. Dan lihat perubahan apa yang kita rasakan. Kalau mungkin ada yang punya ide lain tentang hal kecil apa yang bisa dilakukan, boleh banget di-share di kolom komentar ya, agar bisa lebih banyak pilihan untuk mulai mewujudkan dampak baik yang besar. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi.